Terima kasih pada dosen pembimbing saya, Bapak Dangga Asmara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang basis data 2, yaitu tentang penulisan struktur kontrol. Tujuannya mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe kontrol struktur kontrol, dapat menggunakan perintah if, terus menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan menggunakan tabel logika, dan terakhir control block menggunakan nested loop dan label. Mengontrol arur eksekusi PL/SQL. Arur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if semacamnya itu ada if then and if then else and if then else and if. Menggunakan GoTo bagaimanapun itu tidak disarankan. Komponen GoTo digunakan untuk berdasar penilaian atau pemberian label pada SQL seperti pada contoh berikut ini. Jadi habis n langsung GoTo update row itu dimulai dari pada begin. Perintah if, misalnya if kondisinya apa, then kalau ada else nya apa, dan else itu statement yang tidak sisanya namanya. Jika pengawal dengan nama GIS di set manager sambilnya manager ID-nya 102. Jadi if upper v last name sambungan GIS dan v manager sambungan 102. Jadi pegawai lain yang namanya tidak GIS manager ID-nya bukan selain itu, jadi tidak diubah manager ID-nya. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variabel vname sama vargas, maka set job id sa_ref saya dapat dengan number 80. Jadi contohnya if vname sama vargas dan vjob-nya sa_ref vdep-nya 80. Perintah if juga dapat menggunakan condition based yang menggunakan operator logika seperti and dan not. Contoh, jika vname-nya Vargas maka gajinya lebih dari 65, maka debit number-nya diubah jadi 60, diset jadi 60. Jadi bentuk if-nya adalah if vname sama Vargas and salary lebih dari 6.500 dan vdep bisa hasil menjadi 60 and if. Berikut ini adalah alur eksekusi if dan else. Jadi setelah masuk ke if condition, jika true maka masuk ke then, jika not true masuk ke else, setelah itu keluar. Perintah if then else. Contoh, set variable boolean v_5_years true jika hire date lebih dari 5 tahun, jika tidak variable di set false. Jadi pertama buat hire date, di beritanya date dikasih 12 Desember 90. v5years boolean begin if moon between this date, maksudnya tanggal sekarang, dan fire date bagi 12 sama dengan lebih dari 5, maka v5years true, else lainnya itu false. And if. Contoh perintah if dan else lainnya itu adalah fungsi mount between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai kerja karya pada berbaginya dalam bulan, maka untuk cari berapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel vname. Jika nilainya king, maka set variabelnya vjob dengan add price, tapi jika tidak, set variabel vjob dengan stclerk. Jadi bentuknya adalah if vname sama dengan king dan vjob-nya sama diset menjadi ad_price
else vjob dset st underscore grad and if. Jadi alur eksekusi if dan else if itu adalah that if condition, jika true maka then action setelah itu keluar, tapi jika false masuk ke else if condition, jika true baru ke then action, if not true else action. Ini alur eksekusi perintah if dan else if. Jika kondisi pertama false atau null, maka clause else if akan merusak kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari sebuah clause else if, sedangkan clause else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut untuk menentukan bonus dimulai berdasarkan nomor departemennya. Jadi contohnya adalah if v departemennya sama dengan 10, maka v bonusnya itu 5000. Kalau if v departemennya 80, maka v bonusnya 7500. Selain itu else v bonusnya 2000. Jadi usahakan gunakan clause else if daripada menggunakan perintah nested if karena pengkodean lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Contohnya ini adalah bentuknya ekspresi. Bentuknya ada seperti ini, case selektornya when, ekspresinya then apa, when ekspresi ke n, then hasilnya apa, n. Ini adalah contoh ekspresi case. Contoh ini ekspresi digunakan untuk meminta nilai dari v-grade dan memberikan hasil pada variabel v-appraisal. Jadi di case dicek adalah v-grade-nya. Ketika A D, maka hasilnya excellent. Ketika B then very good. C selanjutnya good, selain itu no such grade, and setelah itu masukkan TBM output, ditampilkan hasilnya grade-nya apa dari v-grade, kemudian appraisal tadi sudah dibuatkan menurut ekspresi case. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada SQL Base. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan nilai 0 akan memberikan hasil 0 pula. Contoh, P sama dengan 0, Q sama dengan 0. P digabung dengan Q hasilnya 0. Selanjutnya menangani 0. Jika X di set 5, Y di set 0, if X tidak sama dengan Y dan menghasilkan nilai 0 bukan true, perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Begitu pula kalau A dan B. A dan B itu di set 0. Jadi if A sama dengan B, dan ini akan menghasilkan nilai 0 bukan true, sehingga perintah berikutnya tidak akan dijalankan. Berikut tabel operator logika AND, OR, dan NOT. Dari N, kalau N true ketemu true bernilai true, true ketemu false hasilnya false, true bertemu null hasilnya null, false ketemu true hasilnya false, false ketemu false hasilnya false, false ketemu null hasilnya false. Udah null ketemu true hasilnya null ketemu false hasilnya false, null ketemu null hasilnya null. Udah untuk tabel yang OR, true ketemu true true, true ketemu false true, true ketemu null true. Untuk false ketemu true true, false ketemu false false, false ketemu null hasilnya null. Untuk null ketemu true hasilnya true, true ketemu false hasilnya null, dan null ketemu null hasilnya null. Untuk not, kalau true itu hasilnya false, false hasilnya true, dan null tetap null. Kondisi boolean apabila nilai dari variabel v flag untuk setiap kemungkinan nilai v reorder flag dan v available flag seperti ada pada tabel. V flag
teaser v reorder flag and v available flag. Misalnya yang pertama v reorder flagnya true, v available flagnya true, jadi hasilnya adalah true. Karena ini menggunakan AND, jadi true ketemu false hasilnya false, null ketemu true hasilnya null, null ketemu false hasilnya adalah false. Kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop atau ulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop, perulangan yang tanpa kondisi, for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter. Biasanya for ini menggunakan for bila diketahui berapa kali akan dikerjakan. While loop perulangan berdasarkan suatu kondisi, jadi bila tidak diketahui probabilitasnya diusahakan menggunakan while loop saja. Cara penulisannya: loop statement exit. Ini untuk basic loop. Condition is a boolean variable all expression true, false, or null. Basic loop merupakan bentuk bahasa sederhana pada loop. Bahasa dalam loop berulangan akan dikerjakan beberapa kali sampai ditemukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Perintah exit. Bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi maka akan keluar dari perulangan. Ini contoh dari basic loop. Hasilnya itu akan mendapatkan 3 baris kode baru dalam tabel location dengan nilai location ID sama nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel dengan 1. Jadi misal nilai maksimum dari location ID-nya 100 ditambah 1 jadi 101. Jadi bila di situ di loopnya, di bagian loop akan berhenti ketika v counternya lebih dari 3. Catatan: selain digunakan pada basic loop, kita juga menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while atau for loop. Selanjutnya adalah while loop. Cara penulisannya adalah while kondisi loopnya apa, statementnya di dalamnya. Kemudian end loop. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. Ini contoh while loop. While v counter kurang dari sama dengan 3, lakukan looping loop sampai end loop. Hasilnya sama dengan seperti yang basic loop. Ini contoh untuk yang for loop. Cara penulisannya adalah for counter in diverse lower bound upper bound loop statement. Kemudian diakhiri dengan end loop. For loop digunakan jika beberapa gabungan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variabel counter otomatis akan di-increment setiap kali kembali ke awal ulangan. Lower bound upper bound menentukan range dari variabel counter. Perintah reverse tidak berlaku dalam hal ini. Jika lower boundnya lebih besar nilainya dari upper bound, maka akan dijalankan sekali. Jika nilai lower bound sama dengan upper bound, maka ulangan juga dijalankan sekali. Contoh for i in 3.3 loop statement 1 langsung end loop. Ini contoh for loop. Program berikut ini hasilnya sama dengan program sebelumnya menggunakan basic loop dan while loop. Jadi pada sini for lakukan looping dari 1 sampai 3. Petunjuk counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target suatu penandaan zaman, misal counter zaman v underscore bla bla bla. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bounds tidak perlu harus numerik, bisa juga ekspresi nanti akan dikonversi ke nilai numerik. Contohnya misalnya v lower, v upper. V lower nilainya 1, upper itu 1. Jadi for i in v underscore lower sampai v upper loop. Petunjuk umum penggunaan loop.
Gunakan basic loop jika perintah dalam loop hasilkan sedikitnya sekali. Kalau while loop itu jika setiap ulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Kemudian for loop digunakan jika jumlah iterasinya itu bisa diketahui. Nested loop dan label pada basic loop. Loop dapat di nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat digunakan dengan perintah exit yang merefer ke label. Ini contohnya nested loop. Jadi dikasih label outer loop, inner loop. And loop dikasih inner loop, outer loop. Di samping ada dua loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifier yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diapi dengan delimiters atau siku. Nama label dicantumkan sebagai perintah end loop untuk jelas alur program. Catatan selain digunakan pada loop, label juga digunakan pada nested block untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Contohnya ini adalah soal latihan. Jalankan script label 4 SQL untuk membuat tabel message. Tulis blok PLSQL untuk memasukkan bilangan ke dalam tabel message. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit sebelum akhir dari blok. Jadi programnya langsung aja. Pertama membuat tabel dulu dengan nama message. Setelah itu, setelah tabel terbuat, lakukan looping dari 1 sampai 10. Kemudian insert informasi kasih dari result kecuali ketika i sama 6 dan 8. Yang dimasukkan adalah i. Kemudian tampilkan hasilnya. Jadi adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak muncul, 7, 8 juga tidak muncul, 9, 10. Kemudian yang 2, buat blok SQL untuk menghitung nilai pegawai berdasarkan gajinya. Gunakan metode define untuk menampung nomor pegawai. Pass value misalnya jika gaji kurang dari 5.000 bonusnya 10%, 5.000 sampai 10.000 15%, 10.000 20%. Jika gaji pegawai 0 maka bonus 5.0. Catatannya sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Jadi pertama verify-nya di off dulu, server out-nya on. Kemudian lakukan pengecekan visanya berapa. Ini transaksi dari employee yang 10. Yang ketiga, buatlah tabel EMP yang menggunakan replika copy dari tabel employee. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script lab 64 3.sql. Tambahkan kolom baru yaitu star bertipe varchar. Setelah itu tambahkan paste. Kemudian yang 4, buat PSQL untuk berikan hadiah pada pegawai. Nampilkan rendah asli pada kolom star untuk setiap 1000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan profil Anda nama p4 g4.sql dan klik tombol save script. Gunakan metode define untuk mendefinisi tabel menyimpan nomor. Inisialisasi variabel statiknya 0.
tambahkan asterisk casting setiap $1000 dari jumlah kredit. Kalau misalnya jika biayanya dapat itu maka asterisknya ada 8. Jika 12.000 mark maka ada 13. Update rate kolom start menampung jumlah teks sesuai dengan tinggi. Berikan perintah commit ke dengan misalnya coba dengan event PI0 nya 17/76. Tuangkan baris data dari tabel EMP untuk memeriksa apakah problem sudah digunakan dengan benar. Jangan lupa untuk sertakan verifikasi opsinya juga. Ini adalah tabelnya, jadi dibulatkan dengan round, salarinya dibagi 1000. Kemudian setiap itu nanti akan dikasih bidang. Ini contohnya adalah Bruce pada tempat. Jika lainnya misalnya M nya diubah jadi 174 bukan 104. Selanjutnya ini akan coba ditampilkan. Bila terlihat hasilnya filternya ada banyak. Coba contohnya untuk yang ID nya itu ID nya adalah 176.